Siapa sangka burung-burung ini bisa kita temukan hidup di tempat-tempat yang seperti ini. Di saat mereka musnah di hutan-hutan rumah mereka di Pulau Jawa, justru sebagian dari mereka bisa survive dan bertahan hidup di belantara beton dan pencakar langit ibu kota. Entah mereka awalnya terlepas atau sengaja dilepaskan pemiliknya, yang jelas mereka bisa survive dan bertahan hidup dengan kerasnya kehidupan manusia-manusianya yang saling berlomba-lomba mengejar penghidupan. Ini salah satu bukti pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di kota Jakarta. Selain penting untuk paru-paru manusianya yang sudah sedemikian parah terpapar polusi, entah polusi udara, polusi suara, polusi visual bahkan. Setidaknya video ini adalah salah satu bukti pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di kota Jakarta. Hutan kota itu wajib kita ciptakan meskipun secuil, karena ini bisa jadi rumah yang aman bagi beragam spesies burung yang entah dari mana mereka datangnya. Mari kita jaga mereka, kita sediakan sedikit ruang buat mereka tinggal dan berkembang biak. Semoga bisa terus lestari. Kamu ke podangnya loh, semua dikejar loh. Itu turun, dia turun pur. Nah, turun kan, tuh. Turun. Nah, bagus di jalan tuh. Mau makan dia ya? Ngumpet ya. Saja. Oh, enggak. Dapat bagusnya. Udah segitu. Nah. Apa ini nih ya? Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi kita di BDB Channel. Kali ini kita masih jalan-jalan. Kita akan ekspor burung-burung ibu kota, burung-burung yang ada di Jakarta. Ini kemarin sudah kita bahas berseri ya. Jadi memang sengaja kita akan mengeksplorasi burung apa aja yang ada di Jakarta ini. Karena pasca pandemi ini kita bisa melihat banyak sekali burung-burung yang kita temukan di sini spesiesnya, bahkan burung-burung entah yang dari mana asalnya, bukan burung lokal, dari Papua, Sulawesi, Sumatera, semua ngumpul di sini. Karena waktu pandemi itu ya situasi lockdown, terus PSBB, orang-orang itu jangankan untuk mikirin burung, untuk mikirin diri sendiri aja susah ya. Makanya burung itu dilepaskan karena takut menularkan virus atau takut ini juga nggak bisa ngempanin juga waktu itu, makanya dilepaskan. Di sini kita bisa pantau karena ada laporan dari beberapa teman ada burung itu. Burung kakak tua, itu kakak tua Govin. Jadi di sini kita bisa melihat ada burung kakak tua jembul kuning dan burung kakak tua Govin. Ini kita baru menemukan si Govin ini. Ini bisa kita lihat ya. Ternyata dia bisa bertahan hidup, bisa survive di sini di habitat di ruang terbuka hijau di ibu kota kita ini. Jadi memang mereka ketika dilepaskan, terus memang waktu pandemi itu nggak ada aktivitas manusia yang merusak, mereka bisa dengan leluasa mencari makan tanpa diganggu. Dan inilah fungsinya ruang terbuka hijau di kota kita ini. Jadi memang bisa jadi tempat hidup beberapa spesies burung, bahkan burung yang dari Papua sekalipun, dari ujung timur jauh sana, di sini bisa bertahan hidup. Jadi ini kita pantau ya, jadi kita lihat nih di sini. Di antara burung-burung yang lain, ini burung kakak tua Govin mencari makan buah-buahan, pohon buah-buah di sini kan banyak nih. Saya kurang tahu namanya. Ayo kita pantau. Nih. Banyak informasi yang masuk ke saya ya seputar keberadaan burung kakak tua ini yang hidup liar di tengah kota Jakarta. Kayak betina. Jadi ini mengakomodir permintaan teman-teman untuk mengeksplor si kakak tua ini. Om, tolong dong diekspor burung kakak tua di Jakarta katanya. Di dekat kantor saya ada penampakan kakak tua. Nah, akhirnya saya coba-coba untuk mulai pantau ya. Dan memang sudah jadi rezeki anak soleh kali ya. Akhirnya si kakak tua ini ketemu juga nih di sini nih.
Ini penampakan burung kakak tua. Ini kakak tua liar di Jakarta ya. Nih akhirnya terpantau ya. Nih, cek bobor nih, kameramennya nggak boleh bernapas, tahan napas nih. Soalnya kamera kita kamera cemen. Setelah kita amati, ternyata dia jenisnya adalah kakak tua Govin atau kakak tua Tanimbar. Ini ya. Nggak paham. Ini posturnya paling kecil ya. Sesuai namanya, doi ini adalah burung kakak tua endemik dari Pulau Tanimbar di Maluku ya. Jadi salah satu spesies kakak tua yang berukuran kecil. Sudah bisa ditebak keberadaan burung ini di kota ini ya karena hasil campur tangan manusia ya. Entah itu sengaja atau tidak sengaja terlepas. Terlepas nggak tahu. Mungkin ini ada di ibu kota Jakarta. Yang jelas dia di sini bisa survive dan bertahan hidup. Entah sudah berkembang biak atau belum, tapi yang di sini terpantau sepasang ya. Sudah bisa membentuk koloni kecil biasanya kalau sudah lama kayak burung betet. Jadi angle yang lain bisa nggak ya Bu? Susah. Keberadaan ruang terbuka hijau di kota Jakarta itu dengan tanaman-tanaman buah yang jadi makanan sehari-hari burung-burung paruh bengkok kayak burung kakak tua ini ya cukup bisa membantu burung-burung ini bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Semua dikejar loh. Karena di habitat aslinya sendiri di Pulau Tanimbar sana kebanyakan hutan-hutannya itu telah gundul ya. Jadi ruangnya jadi terbatas dan ditambah perburuan liar yang makin masif. Ngumpet ya. Membuat populasi burung ini kian terjepit dan menyusut sangat drastis. Makanya burung ini termasuk burung yang dilindungi undang-undang juga. Hampir semua sih kalau burung paruh bengkok lokal Indonesia itu dilindungi undang-undang karena memang kelangkaannya ya. Nah, Kalang daun. apa-apa ada makan tuh. Ini dia makan ya. Belum makan. Soalnya kalau kita geser ke sana backlight nih. Nggak apa-apa dari sini aja nih. Oh tuh. Oh yes. Sumpah dikit biar lo nggak berat. Segitu nah. Apa dia? Kita perhatikan teman-teman. Apa ini dia? Coba zoom lagi dia. Oh, bagus tuh terus kemana tuh ngapain itu? Pahalang ya? Bawa apaan tuh, makan apa? Belimbing. Bukan belimbing. Itu makan belimbing nggak? Iya. Itu tuh kelihatan makannya. Burung kakak tua ini di sini berbagi habitat ya dengan burung paruh bengkok lainnya. Ini ada burung betet Jawa, salah satu burung endemik Jawa yang di hutan Jawa sendiri sudah tidak bisa ditemui keberadaannya. Populasinya menghilang dengan cepat, ya penyebabnya sama dengan kakak tua Tanimbar. Habitat yang makin menyempit dan perburuan liar yang makin masif membuat populasi burung betet Jawa ini di Pulau Jawa hanya ada tersisa di penangkaran. Sekalipun ada, populasi liarnya itu pasti hasil restocking yang sengaja dilepas liarkan untuk mengembalikan populasi mereka di alam liarnya. Karena sama-sama burung paruh bengkok, jadi makanannya sama ya antara si burung kakak tua Govin ini dengan burung betet Jawa. Makanya mereka mencari makan di tempat yang sama, bareng-bareng ya, nggak ada konflik atau berantem. Mereka akur-akur aja sih.
Makan dia. Nyamul. Makan apa sih ini? Kayak mau makan daging dia ya. Makan apa dia? Nyam. Susah guys. Justru konflik itu ada antara si kakak tua ini sama burung kepodang ya, karena memang mencari makannya itu ya menunya sama-sama buah-buahan, makanya mereka sering terlibat konflik ya. Kepodang yang usil suka nyamberin itu si kakak tua Govin ini, jadi mengusir ya jika berebut buah-buahan di pohon yang sama. Nah di situ. Tuh, biarin. Seru sih sebenarnya ngelihat seperti ini, bisa melihat tingkah pola mereka langsung di alam liarnya ya. Pegang Pur. Udah hilang ketutup. Kelihatan kan? Nah, Susah kalau sambil jalan gerak-gerak. udah segitu aja di situ. Ini Kompetitor yang lain itu selain kapodang yaitu si penguasa udara ibu kota ini. Siapa lagi kalau bukan burung gagak ya. Ukurannya yang lebih besar dari si kakak tua ini membuat gagak ini yang omnivora, pemakan segala, bisa setiap saat datang dan mengusir si kakak tua ini jika memang dia tidak menginginkan ya. Apalagi jika mereka ada di pohon yang sama dan mengincar buah yang sama, ya sudah pasti akan terlibat konflik. Bisa ditebak, si gagak sih akhirnya kalah juga sih, cuman teriak-teriak aja. Cuma Pak Ot. Sebenarnya kakak tua Govin ini di sini sepasang ya, cuman lagi jauh-jauhan nih, susah dapat angle yang mereka berdua gitu. Ya mungkin nggak tahu sebabnya. Mungkin memang hubungannya lagi nggak baik-baik saja mungkin ya. Tapi yang jelas dari manapun asal mereka, kalau sudah begini, sudah di alam liar gini ya mau gimana lagi. Ya kita berharapnya sih biar kayak orang-orangnya aja. Jakarta punya semua. Yang kakak tua? Belum lah. Belum kan? Orang-orang Jakarta juga datang dari muara negeri yang berbeda-beda ya. Burung lah kita anggap sama lah. Kita sebut aja burung ibu kota. Semoga mereka bisa aman aja dan lestari, bisa berkembang biak tentunya untuk meneruskan generasinya di ibu kota. Ya kayak Singapura aja lah kalau di ibu kota itu. Yang penting udah kita pelajari asal usulnya, jadi kita tahu kalau mereka memang bukan burung asli Jakarta. dia lagi tiduran aja ya. Lagi makan kan ini mah. Ya gak tahu makan apa tapi ini. Ya. Nah cukup sekian dulu teman-teman, ini pantauan kita. Ini burung kakak tua Govin yang bisa bertahan hidup dan survive di ruang terbuka hijau di belantara ibu kota ini yang penuh dengan belantara beton yang dan juga gedung-gedung pencakar langit ya. Ini semoga mereka bisa tetap survive, mereka bisa tetap bisa lestari di sini ya. Setidaknya kita menyebutnya ini burung ibu kota karena ya, ibu kota itu sesuai manusianya juga datang dari berbagai muara di Indonesia bersatu di sini untuk mencari penghidupan. Ya burung pun ya kita anggap demikian lah. Jadi yang sudah kayak gini mau kita apain? Jadi udah kita jaga aja, kita beri sedikit ruang terbuka hijau buat mereka sebagai rumah mereka. Kalau bisa dikasih pasangan sekalian ini bisa berkembang biak dan membentuk koloni-koloni di sini kayak di Singapura ya. Oke cukup sekian dulu teman-teman, nantikan di episode selanjutnya kita akan membahas nih burung-burung yang kita temukan, kita bahas satu persatu ya. Di sini masih banyak, ada burung gagak, ada burung takur, yang lain-lain. Nanti kita berseri, ikutin terus di BDB Channel ya. Jangan lupa untuk dukung dan support terus BDB Channel biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat pagi dan ya. Saat pandemi banyak banget burung peliharaan yang dilepaskan sama pemiliknya. Entah karena takut menularkan virus atau memang tidak memungkinkan ketika itu situasinya. Banyak sekali yang tidak bisa memberi makan karena memang situasi lockdown dan pembatasan aktivitas manusia ketika itu.
Yang jelas burung-burung ini dibuang begitu saja ke alam tanpa peduli nasib mereka selanjutnya. Entah dari mana asal burung-burung itu, Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Mereka kini terekam jelas bisa survive dan memenuhi hutan-hutan kota dan ruang terbuka hijau di ibu kota. Hikmah selama pandemi, tidak ada perburuan, pembangunan, dan penebangan pohon serta aktivitas manusia lain yang merusak. Mereka kini bisa hidup dan bahkan berkembang biak membentuk koloni-koloni kecil di ibu kota. Bahkan di saat saudara-saudara mereka musnah di hutan-hutan di Pulau Jawa, kini mereka bisa tinggal dan berkembang biak meneruskan generasinya di belantara ibu kota ini. Seperti juga manusia-manusianya yang datang dari berbagai muara negeri, yang kemudian datang menetap dan mencari penghidupan di Jakarta. Burung-burung ini pun kami menyebutnya burung ibu kota.